Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi semua yang sudah menantikan sarapan surgawi pagi hari ini. Mari kita berdoa dulu. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan berikan untuk kami. Tuhan, inilah piring hati kami, kenyangkan dengan firman-Mu agar iman kami terus bertumbuh dan kami boleh hidup di dalam rohani yang sehat. Kami boleh hidup lebih lagi mengenal dan menikmati kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Anak-anakku, rekan-rekan guru, dan seluruh kerabat serta sahabat, kita memasuki minggu yang ketiga ya. Benar gak minggu ketiga? Di bulan September ini, benar ya? Nah, tema minggu ini adalah janji Tuhan dalam hidupku. Ya, firman Tuhan pagi hari ini berjudul, kalau tadi tema mingguan, tetapi firman Tuhan pada hari ini berjudul seperti perak yang teruji. Kita tahu di dalam Alkitab tertulis banyak sekali janji Tuhan bagi setiap orang percaya, bagi setiap yang mau menerimanya sebagai juru selamat. Nah, lalu banyak juga anak-anak Tuhan yang merasa bahwa janji Tuhan hanya tertulis tapi belum tentu terbukti, belum dialami, belum mereka terima begitu ya. Ada banyak anak-anak Tuhan, orang percaya yang merasa ragu dengan janji-janji Tuhan di dalam hidup ini. Mari kita mau membaca satu firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-12 ayat yang ke-6. Mari, demikian bunyinya. Mazmur 12 ayat yang ke-6. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Ada banyak janji yang boleh kita dengar, baik untuk diri kita maupun untuk orang lain di dalam hidup ini. Misalnya, ada janji pemerintah kepada kita bahwa setiap anak harus mendapat pendidikan. Ya, artinya di Indonesia setiap anak harus sekolah, nggak boleh enggak ya. Pemerintah bertanggung jawab katanya. Kemudian di SKBB juga ada janji kepada setiap siswa bahwa setiap anak akan dididik bukan hanya dalam pendidikan yang baik, tetapi juga untuk dididik kenal dan takut kepada Tuhan. Nah, demikian juga Tuhan mempunyai banyak janji di dalam hidup kita. Tetapi
banyak orang yang meragukan akan janji Tuhan. Dan Tuhan memberikan jaminan. Dikatakan bahwa janji Tuhan adalah janji yang murni. Tidak dapat disamakan dengan sembarang janji. Ya, janji Tuhan adalah janji yang murni. Maksudnya apa? Segala sesuatu yang murni, misalnya susu murni begitu ya. Artinya susu itu tidak mengandung campuran yang lain, tidak mengandung campuran santan, tidak mengandung campuran air, hanya benar-benar susu. Kalau itu susu sapi, artinya benar-benar diperah dari sapi begitu ya, seperti itu. Kalau dikatakan air yang murni ya, air yang diminum, yang kamu minum tidak ada campuran, baik itu gula, baik itu sirup, baik itu misalnya air yang lain, air jeruk, air kelapa dan sebagainya. Nah, demikian juga dengan janji Tuhan. Dikatakan janji Tuhan adalah murni, artinya tidak tercampur dengan hal-hal yang lain. Janji Tuhan, janji yang murni. Dikatakan lagi pengertian murni di dalam ayat ini, dikatakan bahwa katanya bagaikan perak yang teruji. Ya, kita tahu ketika biji-biji perak ditemukan di dalam tanah, ya, tanah yang berpasir seperti pasir di Pulau Bangka, tanahnya itu mengandung perak, ya. Terutama di daerah-daerah tertentu di Pulau Bangka ada tanah yang mengandung perak, sehingga tanah itu akan digali begitu ya. Tanahnya berbentuk pasir ya, tidak seperti tanah merah yang di dekat-dekat rumah kita yang kita tahu begitu. Dan mereka akan bawa ke tempat pengujian di sana, sehingga tanahnya akan terpisah dari perak dan peraknya akan terkumpul begitu ya. Dikatakan bahwa bagaikan perak yang teruji. Di sini artinya teruji, artinya tuh sudah dibersihkan berkali-kali begitu ya. Dibersihkan sehingga perak dengan tanah terpisah begitu ya, sehingga peraknya tidak mengandung tanah lagi begitu ya. Bukan teruji artinya seperti kalian ujian di sekolah, bukan ya. Nah, prosesnya itu beda. Nah, kemudian dikatakan bahwa janji Tuhan itu murni bagaikan perak yang teruji. Artinya di sini janji Tuhan sudah terbukti tidak bohong ya. Terbukti janji Tuhan itu benar-benar. Tuhan katakan misalnya, kamu harus hidup beribadah, maka aku akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Nah, mungkin ada yang bilang begini, saya sudah beribadah, saya setia beribadah, tapi saya masih kekurangan. Ingat baik-baik, kata beribadah itu bukan hanya sekedar datang ke gereja atau sekarang ikut ibadah online begitu. Beribadah artinya di dalam hidup kamu sehari-hari kamu menunjukkan satu sikap hidup, baik di dalam perkataan, baik di dalam perbuatan, baik di dalam segala apapun yang ada di dalam hidup kamu menunjukkan kamu adalah orang yang takut kepada Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, orang yang menghormati Tuhan, orang yang setia kepada Tuhan, orang yang melakukan perintah-perintahnya. Ya, Tuhan pasti tidak akan pernah membiarkan engkau kelaparan. Tidak akan pernah membiarkan engkau hidup untuk meminta-minta. Ada janji Tuhan bilang begini, bahwa anak cucu orang benar tidak akan pernah hidup meminta-minta. Nah, itu salah satu janji Tuhan. Ya, anak-anakku yang Tuhan kasihi, para kerabat dan sahabatku, dan seluruh rekan guru-guru, Tuhan katakan pagi hari ini bahwa janji Tuhan itu seperti perak yang teruji.
tidak ada kebohongan. Kalau dia bilang dia memberkati, dia pasti akan memberkati. Ya. Bahkan dikatakan 7 kali dimurnikan dalam dapur perleburan di tanah. Ya. 7 kali dimurnikan. Angka 7, kata 7 di sini berarti mempunyai arti simbol sebagai sempurna. Artinya janji Tuhan itu sangat sempurna. Tidak ada dusta di dalamnya. Tuhan tidak pernah dan tidak mungkin berdusta kepada kita. Ketika dia berjanji, dia pasti akan menggenapinya. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah seringkali kita tidak menikmati janji Tuhan karena kita sendiri yang tidak memegang janji kita kepada Tuhan. Ya, ketika kita bilang kita mau menjadi anak yang taat, tapi seringkali lebih suka nonton televisi, bermain game, WhatsApp terus ketimbang baca Alkitab. Ya, ketimbang belajar dengan sungguh-sungguh seperti itu. Lalu ketika ulangan udah berdoa masih nggak bisa. Saya udah berdoa tapi kok tetap ulangan saya nggak pernah dapat nilai yang bagus. Nilainya pas-pasan. Saya tetap nggak bisa. Nah, kita harus periksa apakah kita mau belajar seperti apa yang Tuhan suruh. Karena nggak mungkin Tuhan berdusta. Kalau Tuhan berjanji kepadamu, pegang janjimu dan pasti satu hari engkau akan mengalami bagaimana janji itu digenapi dalam hidup. Mari anak-anakku yang Tuhan kasihi. Karena janji Tuhan adalah janji yang murni, yang sudah teruji seperti perak, bahkan 7 kali dimurnikan, benar-benar tidak ada lagi pasir-pasir di dalamnya. Tidak ada lagi apapun ya di dalam janji Tuhan yang menjadikan janji itu tidak digenapi. Janji Tuhan itu benar-benar murni. Artinya kita benar-benar bisa menikmati janji Tuhan. Tuhan mau kita juga hidup di dalam janjinya. Jangan hidup menurut kehendak diri sendiri, tapi hidup di dalam janji Tuhan. Tuhan bilang, hormatilah orang tuamu. Kamu harus menghormati. Nanti ya, kamu akan lihat bagaimana hidup kamu pasti akan berbahagia. Sebab dikatakan, hormatilah orang tuamu supaya panjang umurmu dan bahagia. Ya, panjang umur belum tentu bahagia. Panjang umur di sini artinya ada banyak anak yang sayang sama orang tua, tetapi dia meninggal bahkan sebelum dia menjadi dewasa. Kata panjang umur di sini artinya bukan sekedar hidup di dunia, tetapi apa? Artinya kamu juga akan menikmati hidup kekal. Jadi perhatikan baik-baik, ya. Panjang umur berarti bicara keselamatan, masuk ke surga, begitu ya. Anak-anak, kalau kamu masuk surga, salah satunya kamu juga hidup menghormati orang tua. Dan Tuhan berjanji, setiap anak yang menghormati orang tuanya, dia akan masuk ke surga. Itu salah satu. Tapi bukan artinya menghormati orang tua, tapi nakal di luaran. Itu juga tidak menghormati orang tua. Kalau kamu menghormati orang tua, kamu mentaati nasihat-nasihatnya, baik di depan orang tuamu, baik ketika orang tuamu tidak ada. Dimanapun engkau menjadi anak yang menghormati orang tua, maka di situ Tuhan katakan, Tuhan akan beri engkau panjang umur, keselamatan, masuk ke surga, begitu ya. Jadi kita lihat, taat kepada firman Tuhan, kita akan menikmati janji Tuhan. Karena janji Tuhan gak mungkin bohong. Ada banyak kita mendengar cerita-cerita orang-orang yang ditipu. Katanya kalau saya kasih uang kepada dia, ya
Ada banyak nih ya penipuan. Uang saya bisa jadi banyak. Kasih uang 1.000 rupiah akan menjadi 1 juta. Ternyata ditipu. Gak mungkin kasih kepada orang 1.000 rupiah, masukin ke kantong, dikeluarin jadi uangnya tambah banyak. Ya, gak mungkin seperti itu. Itu udah jelas penipuan. Nah, anak-anakku yang Tuhan kasihi, Tuhan tidak pernah menipu kepada kita. Janjinya murni, bagaikan perak yang sudah teruji bahkan 7 kali, sempurna janjinya kepada setiap kita. Permasalahannya, apakah kita setia kepada Dia? Apakah kita ragu atau tidak? Jangan pernah ragu, karena janji Tuhan adalah murni. Dia tidak mempunyai maksud-maksud yang jahat. Dia tidak pernah mempunyai maksud untuk menipu kita. Kalau Tuhan berjanji, Dia akan menggenapinya. Tetapi kita harus hidup sebagaimana perintahnya. Maka kita akan menikmati janji-janjinya yang murni itu. Jangan pernah ragu kepada janji Tuhan. Kalau Dia berjanji akan menolongmu, Dia berjanji akan mencukupimu, pegang janji itu. Jangan percaya kepada suara-suara si iblis yang berkata seolah-olah Tuhan itu suka berdusta. Iblis itu bapa pendusta, tetapi Tuhan tidak suka berdusta. Janjinya murni. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pagi ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami mendengar janji-Mu murni, teruji. Mari ya Tuhan, mampukan kami untuk hidup benar di hadapan-Mu, sehingga kami menikmati janji-janji-Mu yang murni itu. Seringkali kami sendiri yang tidak taat kepada Tuhan, sehingga kami tidak menikmati janji Tuhan, tidak menikmati pemeliharaan Tuhan. Kami tidak menikmati kesembuhan yang dari Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, bukan karena Engkau berdusta kepada kami, tetapi kami yang berlaku tidak setia kepada Tuhan, sehingga kami tidak menikmati janji-Mu. Ampuni ya Bapa, ampuni kalau kami ragu, kalau kami bimbang kepada janji Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau serahkan segala khawatir kami, segala apapun yang menjadi kebutuhan kami, apapun yang menjadi kerinduan hati kami kepadamu. Dan Tuhan, kami berdoa juga biarlah Roh Kudus memimpin hidup kami, supaya kami boleh hidup sebagai anak-anak yang taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua kami, taat kepada pemerintah kami, dan kami menikmati janji-janji-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak-anakku, kerabat dan sahabatku, mari kita mau hidup di dalam janji Tuhan yang murni. Kita mau belajar hidup sebagai anak-anak Tuhan yang taat kepadanya. Maka kita menikmati janjinya yang murni ini. Tuhan memberkati. Sampai bertemu esok hari.